Hadirin, malam hari ini giliran kitab fiqh, yaitu melanjutkan tentang pembahasan jual beli, ya. Jual beli, ya. Nah, yang sudah dibahas dahulu yaitu tentang definisi jual. Definisi jual, pengertian jual itu apa menurut agama, ya. Jadi menurut agama itu jual, ya, tamliku ainin maliyatin, artinya memberikan kepemilikan kepada seseorang, memberikan benda yang berharga. Ada benda yang tidak berharga menurut agama seperti benda yang haram, minuman keras, alat-alat musik, ya. Itu disebut bukan harta itu, ya. Minuman keras perlu dituang ke got, nggak boleh dijual belikan, ini bukan harta, begitu. Jadi yang namanya jual beli yaitu memberikan kepemilikan kepada seseorang terhadap benda yang disebut dalam agama harta. Bimuawadatin, dengan adanya imbalan, ya. Namanya jual barang, ada imbalannya apaan? Uang ataupun barang dengan barang, boleh aja, yang penting kan ada imbalannya. Namanya jualan, kalau nggak pakai imbalan tuh sedekah namanya. Nih gue kasih nih apaan, baju, kain, begitu, nggak pakai imbalannya, ya. Jadi semata-mata memberi, itu sih sedekah. Namanya jual beli ya selalu demikian, ada muawadhah, ada imbalannya. Kemudian biiznin syar'iyyin, dengan izin dari agama. Agama membolehkan menjual barang ini. Ada juga agama tidak membolehkan menjual barang itu, seperti tadi minuman keras, ya, dan benda-benda yang haram itu nggak boleh dijual belikan. Hukumnya ya nggak salah jual beli dan haram istilahnya. Ada pengertian kedua jual beli, yaitu memberikan kepemilikan manfaat, ya. Jadi bisa jadi namanya jual beli barang. Ada jual beli manfaat, ya. Misalnya saya punya kebun di sebelah sono ada sungai, ada kali. Saya pengen alirin tuh air kali ke kebun saya, tapi harus melewati kebun orang. Nah, ini yang repot. Ya boleh juga sih, sekarang saya beli tanah, lebarnya semeter, panjangnya sepanjang-panjangnya, berapa duit? Ya itu keren, selesai. Ada yang lebih murah lagi, bukan jual beli tanah jadinya, bukan jual beli barang namanya tanah, tapi jual beli manfaat, ya. Jadi kita beli manfaatnya, manfaat tanah dia buat saluran. Anggaplah salurannya ditanam pakai hongs atau pakai paralon 6 in yang gede banget tuh. Itu 6 in, bayi juga masuk kali ya, gede banget 6 in. Kita lihat 6 in biasanya kan 4 in, begitu, ditanam saudara-saudara. Nah itu tanahnya masih milik pemilik. Jadi kita hanya dapat manfaat. Selama-lamanya itu punya kita, dalam arti manfaat. Kita bikin saluran, kita pendam hong ataupun paralon. Nah pemilik tanah boleh aja, istilahnya karena yang saya pakai bawahnya, atasnya dibikinin bangunan tuh urusan dia lah, ya, nggak apa-apa, ya. Nah itu namanya jual beli manfaat, ya. Jual beli manfaat. Kalau mau nyewa silakan nyewa, lebih mahal ntar. Mau beli tanahnya kerenan lagi. Sekarang kita beli manfaatnya aja. Contoh yang lain, ulama dulu menyuntukkan, anggap saya bikin rumah, kemudian saya cor atasnya, ya, pakai dak begitu. Udah selesai. Saya butuh uang, saya ngomong sama teman, saya jual manfaat dak ke atas itu, bikin rumah. Tapi cuma 1 tingkat doang begitu. Ente bikin rumah di atas lantai 2, itu udah milik ente selama-lamanya. Nggak bisa ini pemilik tanah seperti saya mengklaim, wah kamu harus keluar dari sini, nggak bisa. Ini kan jual beli. Jual beli itu kan selama-lamanya. Selama pemilik belum jual lagi ya masih milik dia. Begitu. Ulama dulu begitu menyuntuhkan.
membuat rumah di lantai 2. Ya, tanahnya milik kita. Mungkin sekarang kayak apartemen begitu. Tanahnya milik pengembang, tapi itu lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu udah milik masing-masing. Dan masing-masing boleh menjual belikan. Maka kalau kita lihat OLX jual beli apartemen, ada tuh reset aja. Berapa harganya? 1 M paling kurang. Nggak dapat kali. Itu yang kecil. Ya, apartemen di Bangkaraya, apartemen wah di mana-mana itu. Ya, boleh beli apartemen. Nggak ada yang larang. Cuman kita memiliki ya sebatas itu aja lah. Lantai berapa itu yang kita miliki, nomor berapa. Ya, kita bisa jual belikan lagi, itu milik kita selama-lamanya. Itu namanya jual beli manfaat ya. Nah, sekarang mau diterangkan tentang macam-macam jual beli di sini. Al-buyu'u thalathatu asya. Ya, kalimat al-buyu'u thalathatu asya. Jual beli itu ada 3 macam. Jual beli itu ada 3 macam. Ahaduha bai'u ainin musyahadah. Salah satu dari yang 3 menjual barang yang kelihatan. Ya, menjual barang yang kelihatan. Ntar ada menjual barang yang enggak kelihatan. Itu lawannya itu. Ya nggak boleh. Karena ada semacam ya tipuan, spekulasi, untung-untungan nggak kelihatan. Beli ubi, beli singkong di dalam tanah. Emang dicabut 1, 2, 3. Ada yang nanya tuh ya waktu pengajian, di dari Jawa. Di Jawa itu jual kacang tanah di tanah. Mungkin dicabut beberapa pohon, borongin udah. Haram itu. Saya bilang haram, nggak bisa. Itu berlaku di daerah petani-petani kacang tanah. Kenal kan kacang tanah tuh? Iya, kali nggak kenal. Biasa makan kacang goreng, kacang rebus kan dari kacang tanah itu. Gado-gado dari kacang tanah. Oh begitu ya. Itu dijual oleh petani borongan masih dalam tanah. Itu istilahnya bai'ul gharar. Jual beli yang bahasa kerennya spekulasi. Bisa untung banyak, bisa rugi ancur-ancuran itu. Karena siapa yang bisa nebak, siapa bisa taksir. Ya pas banget tadi dicabut. Bagus, entah yang belum dicabut pada kempen. Ya, nggak ada kacangnya, isinya nggak ada. Nah, nggak boleh itu. Nah, ini yang kita bahas ya, bahwa jual beli ada 3 macam. Yang pertama bai'u ainin musyahadah, menjual barang yang kelihatan. Ai hadirah, yaitu barang yang hadir. Barangnya hadir, kelihatan begitu. Ya, itu sah aja itu. Fajaizun, maka hukumnya boleh ya. Jadi boleh menjual barang yang istilahnya kelihatan. Kemudian dikatakan idza wujidatis syurutu, apabila ada syarat-syaratnya. Artinya bila mana syarat-syaratnya lengkap begitu. Kalau syarat-syaratnya nggak lengkap ya nggak boleh juga. Ya, misalnya barang ini barangnya najis begitu. Ya, atau jangan najis lah. Najis masih bisa pindah tangan, namanya pindah tangan. Tapi kalau yang haram kayak babi misalnya, minuman keras, itu udah emang nggak boleh aja. Kalau najis seperti kotoran tai sapi buat pupuk, ya, itu kan dijual belikan. Cuman mereka kan buat peraturan jual beli syaratnya barangnya suci, sedangkan ini barangnya najis, dirobah namanya. Namanya pindah tangan istilahnya, melepas hak. Iya, melepas hak, apa boleh buat begitu ya. Jadi jual beli barang yang hadir, yang kelihatan boleh apabila idza wujidatis syurut, apabila telah ada syarat-syaratnya, yaitu min kaunil mabi'i tahiron, yaitu keadaan barang yang dijual suci. Ya, keadaan barang yang dijual adalah suci. Tadi saya bilang kalau tidak suci seperti kotoran hewan dan dia dibutuhkan untuk pemupukan, pupuk kandang,
itu sah-sah aja itu. Cuman hanya dirobah. Atau beli anjing pelacak, anjing berburu, anjing najis, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang butuhin anjing yang udah terlatih. Emang ente mau ambil aja? Gue latih berapa tahun nih anjing buat nangkep buruan, ya, buat nangkep kelinci. Kan enak kelinci, dibikin sate kelinci misalnya kan. Yang nangkep anjing kita, anjing terlatih. Beli dah anjing atuh. Boleh, cuman namanya bukan beli, karena syarat beli barangnya suci, anjing adanya najis. Ya balik lagi ke tadi, dialihkan namanya lah, ya. Jadi istilahnya bahasa Arabnya asqattu haqqi min hadza bikadza. Saya gugurkan hak saya dari anjing ini seharga sekian. Bolehkah tawar menawar? Boleh aja. Cuman ijab kabulnya begitu. Jangan kalau di rekeningnya itu sudah terima pembayaran apa itu kan, pembelian ini. Nah, jangan dibilang pembelian dah. Ya, artinya lepas hak. Ya, saya lepas hak saya berupa seekor anjing, ya, kepada saudara dengan harga 1 juta misalnya. Jadi itu, ya, boleh tawar menawar. Kalau kucing kan? Kucing sih boleh jual beli kucing buat nangkap tikus. Cuman kucingnya yang takus, tikusnya yang berani. Tikus got gede banget. Boleh itu. Jangkrik. Iya, buat empanan burung ya apa-apa buat lah. Itu dibutuhkan emang. Jual cacing, jual jangkrik. Ini sih bukan benda najis, bukan. Iya. Bukan benda najis dia. Cuman dia dimanfaatkan buat hewan lagi. Iya, buat hewan lagi. Nampaknya enggak apa-apa lah, dibutuhkan. Yang najis saja boleh tadi. Ya, ini kan buat makanan ikan dan sebagainya, ya. Ini kan hewan itu diciptakan untuk manusia. Hewan kan diciptakan untuk manusia, ya kan? Iya, bukan hewan aja semuanya itu. Kan ada kemarin dalam Al-Quran itu. Ya, wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Kami jadikan buat kamu apa yang di bumi. Pakai, ambil begitu. Paling yang nggak boleh yang diharamkan aja. Ya, yang diharamkan itulah yang nggak boleh. Bagaimana? Ular. Buat apaan tuh ular? Koleksi. Hobi biasanya. Ya, aneh-aneh banget nih pertanyaan. Begitu ya, buat obat. Ya, jadi memang buat obat itu pada dasarnya kan harus suci. Ketika yang suci nggak memadai atau nggak pas ataupun memang nggak jitu, ya bolehlah berobat dengan barang yang najis. Ya, berobat barang yang najis masih dibolehkan selama tidak ada barang yang suci, atau ada yang suci cuman belum ketemu. Kadang-kadang yang diminum darahnya kan yang najis ini. Oh begitu. Kan kalau ular kobra kan darahnya. Ya, jadi darahnya diminum saudara-saudara itu. Ya. Ya tadi saya bilang dulu kan di zaman Nabi ada cerita itu bahwa ada beberapa orang datang ke Madinah, kemudian dia sakit, Nabi suruh minum kencing onta. Itu ada heboh tuh, kencing onta. Kencing adalah najis, termasuk kencing hewan. Itu. Jadi kesimpulannya kalau emang udah darurat apa boleh buat. Obat ini nggak cocok, obat itu nggak cocok. Nah orang kan pengen sembuh ini. Ya udahlah. Yang sering itu orang minum kencingnya sendiri dan bisa jadi gitu, untuk mengobati ginjal. Bisa jadi dibolehkan. Bolehkan kencingnya itu kan najis. Nggak boleh buat. Yang nggak boleh nih kalau nggak salah satu nih yang jadi obat, minuman keras katanya. Anggap dengan minuman keras jadi sembuh di penyakit, nggak bisa aja. Alasannya itu ada hadisnya.
Allah tidak menjadikan kesembuhan pada barang yang diharamkan. Ya, minuman keras itu memang diharamkan total itu. Ya. Jadi kita nggak bisa menjadikan minuman keras sebagai obat. Nah, cuman ada yang bertanya lagi, boleh gak kalau diborehin? Diborehin bukan diminum kan? Ya paling najis lagi. Ntar habis diborehin dia cuci. Kan begitu. Yang penting jangan diminum. Itu kan diminum itu kalau diminum udah ada nasnya, udah ada teks hadisnya yang menerangkan Allah tidak menjadikan kesembuhan pada minuman keras tersebut. Jadi apapun alasan udah nggak bisa aja. Yang lain-lain nggak ada teksnya. Ya. Bahkan malah sebaliknya, seperti kencing hewan dijadiin obat, sedangkan kencing hewan kan najis begitu. Tapi kalau khamr itu memang udah nggak bisa aja. Ya. Walaupun dia emang ada yang bilang najis dan di samping najis haram diminum, tetap aja nggak boleh. Ya. Jadiin obat. Ya. Jadi kalau memang darurat apa boleh buat. Ya. Baik. Tadi kita terangkan bahwa menjual barang itu sah aja bila mana barang tersebut suci min kaunil mabi'i tahiron, ya. Begitu. Muntafa'an bih, di samping suci juga diambil manfaatnya. Maksudnya barang itu bermanfaat, ya. Barang itu bermanfaat. Emang ada barang yang enggak bermanfaat misalnya, ya. Nah ini dicontohin oleh ulama dulu, misalnya menjual satu butir beras. Bakal apa satu butir beras? Istilahnya nggak ada manfaatnya itu satu butir beras begitu. Atau ada yang menyuntukkan menjual hewan yang udah sakit, ya, yang nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Ada yang menyuntukkan demikian. Jadi dia sakit kecil begitu. Jadi itu katanya udah dekat mati lah. Itu barang misalnya hewannya hewan gak boleh dimakan. Kalau belan hewan dimakan lagi sakit ya masih ada manfaatnya. Ini hewan tunggangan. Seperti contohnya keledai. Keledai boleh ditunggang, tapi gak boleh dimakan. Kecuali keledai kecuali keledai utan alias keledai liar, itu dibolehkan. Aneh memang, tapi begitulah keterangan hadis. Keledai yang dipiara nggak boleh dimakan. Keledai liar boleh nangkep di padang pasir, boleh. Nah ada keledai, anak keledai sakit, begitu, udah ngap-ngap, dijual belikan. Nah ini buang-buang duit. Iya mau dipotong emang, nggak boleh dimakan dagingnya. Mau diapain lagi begitu? Itu contoh yang dicontohkan oleh ulama dulu itu. Bagaimana? Kuda kan jarang orang korban kuda. Iya, kuda boleh makan, ada sate kuda malah. Mahal. Boleh korban nggak? Boleh, cuman begini, kalau korban kuda itu bukan termasuk ternak yang namanya an'am. Ya, kan ada surah Al-An'am. Apa tuh Al-An'am? Dia hanya tertentu, yaitu onta, sapi, termasuk kerbau, ame kambing. Kuda enggak termasuk hewan ternak, walaupun diternak. Di kita hewan ternak mencakup ya ayam, apalagi ya, unggas, ya, puyuh begitu. Jadi yang bisa dijadiin korban hanya 3 itu, onta atau sapi kebo atau kambing. Nah kalau pengen korban onta gampang caranya, jual dulu ontanya, ntar beli salah satu, nggak bisa dijadiin korban. Tapi boleh kita potong buat makan, tapi bukan atas nama korban. Jadi onta boleh dimakan. Baik. Kuda kok jadi onta ngomong. Daging kuda. Kalau kerbau itu dikias. Bagaimana? Kalau kerbau kan kerbau dia termasuk sapi. Dia disamakan lah satu inian dia dah. Satu rumpun. Satu rumpun. Di Arab jarang kebo, yang banyak di kita kebo ada, sapi ada gitu. Kebo itu adanya di mana tuh? Di daerah Asia kali ya. Asia banyak.
Di India itu. Yang di air itu pokoknya. Baik. Kemudian makduran ala taslimihi, itu barang jadi sah bila mana bisa diserah terimakan. Bisa diserah terimakan. Kalau barang yang nggak bisa diserah terimakan, bagaimana orang mau beli? Ya, misalnya dia punya burung, burungnya terlepas, dibilang no gue jual burung gue no di puunan, tangkap aja sendiri. Ya kalau dapat, kalau bisa ditangkap, kalau dikabur, hilang tuh duit. Jadi penjual harus bisa menyerahkan barang tersebut. Ya, penjual harus bisa menyerahkan barang tersebut supaya sah jual belinya. Kalau tidak bisa, wah ini jadi istilahnya buang-buang harta. Agama melarang itu. Begitu. Maqduran ala taslimihi. Kemudian lil aqidi alaihi wilayah. Syarat selanjutnya bagi penjual atau pembeli ini, lil aqid alai, bagi yang berakad atasnya, atas jualan tadi, atas barang tersebut, yaitu penjual, yang pokok penjual. Jadi bagi penjual atasnya ada kekuasaan. Maksudnya apa? Maksudnya barang yang saya jual bisa jadi barang saya. Yang namanya barang saya, milik saya, yaitu saya berkuasa. Atau orang menguasakan kepada saya, alias mengangkat saya sebagai wakil. Ini apa Gidah tolong jual ini ya, sampi saya begitu. Nah, dia boleh tuh berhak jual beli karena orang tersebut saya udah kasih kekuasaan untuk menjual hewan saya, maka disebutlah itu namanya taukil ya. Ya, perwakilan itu boleh aja wilayah, ada kekuasaan. Jadi penjualnya menguasai barang sehingga dia bisa menjual. Baik dia menguasai karena milik dia atau dia menguasai karena orang yang dijadiin wakil oleh penjual. Gitu. Kemudian wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin. Dan mesti di dalam jual beli ada ijab, ada qabul. Mungkin zaman sekarang nggak begitu pokok lah ya, khususnya nih ya, ketika kita masuk ke swalayan, Alfamaret, Indomaret begitu, kita ngomong kagak apa kagak, main comot-comot aja. Ntar kita datang ke kasir, kita juga nggak ngomong, emang udah ada bandrolnya di situ, kita kira-kira aja wah ini sekian, udah taruh di keranjang. Ya, waktu ngambilnya setelah itu serahin ke kasir, dibungkus, dihitung sama dia, kita nggak ngomong sama sekali, ngomong beli kagak, nggak begitu. Masih pinteran anak-anak. Iya, anak-anak kan datang ke warung beli. Iya, dia pinter itu. Itu beli namanya qabul, qabulnya duluan. Ya ini saya jual begitu kan, repot emang sekarang. Jadi sekarang ini sigoh atau ijab qabul itu ya udah dipermudah begitu. Dulu ada namanya, ini ulama dulu bahas namanya bai'ul mu'atot, jual beli barang-barang yang kecil. Itu memang dibolehkan, barang-barang yang kecil nggak pakai ijab qabul. Misalnya beli koran, emang udah ketahuan koran 2.000 atau 5.000, kasih duit 5.000, ambil korannya, nggak ngomong apa-apa, jalan aja udah. Itu nggak pakai ijab. Zaman dulu memang dibolehkan oleh ulama dulu, namanya bai'ul mu'atot begitu. Artinya menjual barang-barang yang kecil harganya. Nah sekarang yang gede malah itu di swalayan ya, yang sampai ya berapa puluhan ribu, yang harganya jigo. Online tuh lain lagi. Nanti online jual beli mesen. Online jual beli mesen, ya misalnya, nggak ada itu mang, ya paling ntar pakai inian, pakai ada gak? Pakai rekening nggak ada ya, kwitansi, nggak ada lah. Bukti transfer gitu doang. Iya bukti transfer stroke, iya stroke itu ada stroke-nya.
Ya paling begitu doang. Ya apa boleh buat, biarin udah. Kalau diharamkan nggak bisa bergerak kita. Iya begitu, nggak bisa bergerak. Ya. Secara peraturan zaman dulu nggak bisa. Ya. Cuman ada perkataan Imam Nawawi, jadi ijab kabul itu kan tujuannya apa? Ijab kabul. Tujuan ijab kabul biar penjual redo, pembeli redo katanya. Untuk mengetahui redo nggak ketahuan kecuali ngomong, saya jual nih motor saya kepada Anda sekian. Entah kata pembeli, saya terima Pak Haji. Tujuannya penjual redo, rela, pembeli rela dan redo. Diungkapkan dengan ijab kabul. Ya sekarang nggak pakai ngomong, dah pakai gerakan aja. Ya ambil barangnya, dibungkus, bayar, berarti kita emang mau beli emang. Ya, mau beli, ya boleh buatlah itu ngikutin adat. Ya, ngikutin adat. Jadi istilahnya al-adatu muhakkimatun, adat atau muhakkamatun. Adat itu bisa dijadiin hukum. Adat bisa dijadiin hukum karena emang demikian perkembangan zaman. Ya, jadi jual beli online begitu, jual beli di swalayan, apalagi swalayan sekarang yang gede itu. Ya, yang jual macam-macam elektronik, jual HP, jual Carrefour di Blok M, jual televisi. Ya nggak pengen ngomong, udah harganya segitu, enggak berbudih lagi harganya. Udah kita bawa masukin keranjang. Ya. Ijab kabul rukun juga ya. Itu iya, cuman kan perkembangan adat begini, mau dibilang apa dah? Ya. Yang bagus sih yang nomor wahid tadi ijab kabul. Kalau nggak pakai ucapan, pakai kwitansi kayak kan ada kan tuh sudah terima dari si fulan untuk pembayaran pembelian 1 unit motor ya dengan harga sekian begitu dah. Nanti tanda terimanya pakai tanda tangan penjual kan, tanda tangan penjual. Ntar rekening itu dipegang ame pembeli sebagai bukti. Ya, gue ngeluarin duit, mana buktinya? Begitu. Betul mang ini motor udah milik saya, tapi bukti ijab kabul ya pakai tulisan. Gitu. Berkembang lagi. Nggak pakai ngomong. Cuman gerakan-gerakan aja. Ya. Saya sih cenderung ya sudahlah. Bagaimana? Baik. Kemudian wala budda bil bai' min ijabin wa qabulin tuh. Maka mesti di dalam jual beli itu ada ijab, ada qabul ya. Jadi ini ijab qabul untuk mengetahui keredoan penjual dan keredoan pembeli, bahwa penjual pembeli menjual dan membeli dengan kerelaan begitu. Fal awwalu ka qaulil ba'i awil qaimi maqamahu. Yang pertama maksudnya ini penjual ini yang ijab, pal awalu maksudnya ijab, maka ijab itu contohnya kaqaulil ba'i seperti perkataan penjual, awil qaimi maqamahu atau perkataan orang yang jadi wakil penjual yang disuruh, dibilang apa? Bi'tuka begitu. Ini saya jual kepada engkau. Itu ijab, itu sejual kepada engkau. Wa malaktuka, saya buat kamu memiliki barang ini begitu, bikaza seharga sekian ya. Begitu. Wasani, nah yang qabul itu contohnya kaqaulil mustari, seperti perkataan pembeli, awil qaimi maqamahu atau perkataan wakil dari pembeli, ishtara itu saya beli, udah saya beli begitu. Ini saya jual barang saya 100.000, ya udah saya beli ini, begitu. Jadi diungkapkan hatinya, menunjukkan rela membeli. Ya. Istara itu watamallaktu, ya ini kata-katanya bahasa Arab. Jadi saya beli, saya miliki, ya wanahuhuma dan semacam keduanya seperti qabil tu. Saya terima begitu. Jadi enggak bilang saya terima pembeliannya, saya singkat saya terima, udah. Ya.
Cuman yang ijab kabul yang sampai sekarang dipakai ya perkawinan. Kata wali nikah, saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama anu dengan mas kawin sekian, dengan mas kawin emas seberat sekian begitu, dibayar saya terima begitu. Sebelumnya kata-kata saya terima udah cukup, cuman lebih lengkap lagi saya terima nikahnya, kawinnya, bulan, diulangi lagi tuh biar lebih lengkap lagi. Ini kan masalah perkawinan, takut meleset tak jadi perzinahan lagi. Harus hati-hati banget emang dia. Maka hampir sekarang tuh orang pakai terus itu udah sakral katanya dah. Ya, istilahnya keramat udah itu. Ijab kabulnya keramat. Nggak pakai ijab kabul bubar. Ya, tapi jual beli nggak pakai ijab kabul. Nikah online boleh? Nikah online bagaimana, repot. Syarat pernikahan harus kumpul. Ya, anggaplah saya di Indonesia, calon saya ini di Amerika begitu bapaknya. Kalau perempuannya sih di mana juga nggak apa-apa. Iya, saya di Indonesia, bapaknya di Amerika. Bapaknya mengatakan, Pak Ustadz, saya nikahkan putri saya dengan Pak Ustadz yang namanya tadi tuh bini anaknya perempuannya itu dengan mas kawin sekian. Saya bilang saya terima begitu. Nggak bisa itu. Harus satu majelis. Satu majelis syaratnya. Harus majlisul akad. Ini majlis akad nikah. Ya. Nggak bisa online, kacau. Ini semuanya online. Nikah online, jual beli online. Ada yang datang wakil. Kan ada gambar. Misalnya, nggak bisa. Mau kawin mau gambar. Kudunya begini. Kalau perempuannya itu nggak apa-apa, nggak ada di sini. Perempuannya lagi belajar di Kairo, lagi belajar di negara Arab begitu. Yang penting bapaknya ame calon suami, ame saksi dah hadir di situ. Anaknya di mana-mana. Yang penting anaknya jelas namanya si Anu, harus jelas namanya. Jangan saya nikahkan salah satu dari putri saya. Salah satu bagaimana nggak jelas? Harus jelas saya menikahkan putri saya bernama Pulana binti Pulan. Begitu. Itu kan rukunnya harus ada pengantin laki, pengantin perempuan. Jadi pengantin perempuan ada dalam artian nggak mesti di tempat. Betul. Ada yang nggak mesti di tempat. Itu. Wali harus. Wali ada di tempat. Wali saksi. Kemudian ame juga pengantin lagi boleh wakilin. Bisa wakilin. Itu untuk supaya memudahkan lah. Karena ini pengantin laki lagi bisnis lagi kemana tahu begitu. Dia bilang diangkat jadi wakil, itu saya jadi wakil. Udah saya ngadep. Ya, boleh begitu ya. Wali nggak boleh wakil. Wali kalau nggak salah bisa juga diwakilin. Wali juga bisa diwakilin. Nah, itu yang sering terjadi. Cuman walinya tetap di situ dia. Anggaplah walinya di mana-mana nggak apa-apa. Bisa. Di mana-mana itu. Bisa. Lewat telepon juga. Nggak bisa. Nah, Kan sekarang kan online lagi kalau begitu. Jadi saya datang ketemu dia untuk menerima taukil. Ya. Kan istilahnya kan pakai salaman. Itu salaman kayaknya bukan syarat itu. Yang penting ngomong didengar. Jadi saya angkat Pak Ustadz begitu untuk menjadi wakil saya untuk menikahkan putri saya dengan calonnya begitu. Saya rela, saya redo Pak Ustadz jadi wakil saya. Ntar kata Pak Ustadz, saya terima, beres sudah. Kalau telepon, wah nggak maju juga telepon, online lagi itu. Harus di ijab kabul antara yang mewakilkan dengan yang nerima. Gitu. Yang laki. Kalau ini kan adat yang udah terjadi dari dulu kayak kita di warteg. Datang minta nasi. Ini kan yang namanya ijab kabul itu kan tadi harusnya kan di depan ya kalau Imam Syafi'i itu. Kumpul satu akad ya. Iya. Ini kan habis makan berapa bayar aja. Iya. Ada gitu kan. Iya. Kan kalau Imam Syafi'i kan harus di depan gitu. Iya, dari pertama
lama. Iya, ini makannya belakangan ini. Makan ada bayarnya belakangan. Bayarnya belakangan itu. Makan aja. Nasi sepiring begitu. Iya. Ya paling. Oh, sampai. Iya. Nah itu namanya apa itu? Kayak mesen itu. Kayak mesen. Kayak inian berarti kredit itu. Barangnya duluan, Bayar belakangan. duitnya belakangan. Kredit itu. Kredit nasi. Cuman setelah makan bayar, nggak lama itu. Bayar cash. Iya, cash juga sih sebetulnya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Jual gade. Iya, itu mungkin begini kali itu gambarannya. Jadi dia menggadaikan. Cuman dibilang jual gade, tapi kan percuma jual karena nanti mau diambil secara hukum bukan jualan itu. Nah, Dibahas sendiri Pak. iya, jadi kalau mau jual aja itu udah jadi hak milik selama-lamanya pembeli. Masalah tadi mau jual kembali sama penjual nggak apa-apa. Iya, kalau jual gade ya istilahnya itu menggadaikan sawah. Cuman memang dipergunakan. Nah, dipergunakan itu hukumnya haram, sama aja itu riba. Gade kan ada Riba jadinya. Jadi menggadaikan sawah dengan harga misalnya 50 juta. Ntar kata pemilik uang, saya mau pakai itu, mau garap sawah. Kemudian hasil dari sawah saya ambil, gitu. Nggak bisa barang gadaian, harus ya istilahnya jaminan doang, dia nggak dimanfaatin. Kalau dimanfaatin ya hancur. Untung aja sawah juga bisa hancur ntar diaduk-aduk. Kesuburannya bisa hilang. Iya, gadein motornya kita pakai ke sono kemari. Iya, gadein mobil dipakai ntar pada rusak. Siapa yang mau tanggung? Dibalikin kredit. Contohnya jadi bagaimana itu? Gade. Cuman minjem duit berarti jaminan udah cicil. Jaminan cuman bayar utang. Dicicil. Kalian itu bayar cicil. Cuman maksudnya itu kan misalnya jaminannya kan misalnya sawah lah. Baik. Ini duit pokoknya gue pinjam, cuman tuh jaminannya sawah, cuman kok ganti duit itu kredit. Enggak apa-apa. Itu sih yang penting kan, ini ceritanya kan minjem. Ceritanya minjem, dia mau pulangin secara dikit-dikit begitu. Nah jaminannya sawah, nggak ada masalah. Cuman tuh jaminannya nggak boleh dimanfaatin. Itu aja. Jadi sebenarnya ya cuman gak ada juga itu. Iya nggak apa-apa, nggak ada itu. Cuman mulanginnya. Ada yang konten sekaligus, ya bukan konten sih, pokoknya mulangin sekaligus. Ada yang mulangin bertahap. Boleh itu tidak ada masalah. Iya, sudah dengan perjanjian. Yang penting bahwa barang gadaian itu nggak bisa dimanfaatkan, itu dalam Islam begitu. Ya, nggak bisa dimanfaatin. Kalau dimanfaatin terjadi apa itu barang gadaian? Hancur, siapa yang tanggung jawab? Nah itu yang nggak boleh disyaratin 10-12 lagi. Iya, itu sih riba namanya. Disyaratin. Iya, saya minjem 10, ntar pulangin atu sekian bulan, dihitung jumlahnya jadi 12. Ya, saya tak yang riba itu. Iya, itu yang ramai itu begitu. Emang sekarang maunya begitu. Iya, pemilik uang dia lebih tentram lagi, ada jaminannya. Nah, menang terus dia dah. Kalau mau aman minjeminnya dolar tadi. Emas, tentunya emas. Kalau emas tuh dia paten banget dah istilahnya. Ya, kalau emas kan emang di emas itu harganya. Kalau duit bukan di duit harganya, di jaminan pemerintah. Pemerintahnya kacau, uangnya turun harganya. Di situ. Kalau emas mau pemerintah bagaimana juga emang emas. Itu dia istilahnya berharga karena emang emasnya. Duit berharga karena yang jamin.
Yang jamin pemerintah Indonesia ekonominya hancur. Krismon begitu. Jadi mahal banget. Iya, tapi kalau emas, maka tuh yang enak ya, kalau minjemin duit dalam jangka lama, mendingan kita hitung minjem emas. Minjem misalnya 10 juta, pulanginnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah 10 juta dapat berapa gram tuh zaman dulu, zaman waktu minjem. Ya anggap dapat 10 gram misalnya, nanti pulangin lagi 10, mau harganya 20, mau 30, yang penting ya emas 10 gram. Itu kayaknya lebih aman bagi pemilik uang. Kalau istilahnya pinjam 10 juta, entar setelah setahun 2 tahun 10 juta juga. Ya ampun, itu udah nolongin, kedodoran malah. Kasihan. Nampaknya itu masih boleh itu. Itu yang tadi saya bilang. Jadi jangan dihitung uang. Jangan dihitung uang, tapi dihitung uang itu disamakan dengan emas. Kayaknya begitu, karena zaman dulu memang uang adalah emas. Dirham itu. Sekarang aja kemajuan uangnya kertas. Malah tuh katanya malah ada suatu negara uangnya nggak ada harganya, rendah banget. Kenapa ya? Pemerintahannya lemah, ekonominya payah. Coba Amerika tuh dolarnya hebat banget dia, naik terus begitu. Karena emang dia kayaknya persenjataannya banyak, jual senjata, jual kapal, industrinya maju. Jadi orang percaya kita punya apaan? Ada hutan dibabat. Habis saya tuh hutan udah gundul. Jadi harga uang dari suatu negara tergantung ekonomi negara tersebut stabil apa enggak. Maka dulu kan Krismon itu kan hilang kepercayaan. Orang nggak percaya tuh Indonesia, udah ekonominya langsung ngedrop tuh dah harga uang. Semen 5.000 jadi gocap misalnya kan. Semen 5.000 akhirnya jadi 50.000. Gimana? Orang minjam uang gitu. Dijadiin kontrakan selama sebelum dibayar, kontrakan boleh diambil sebulan. Sama kayak tadi, ada bunganya tuh kontrakan diambil. Iya, jaminannya kan kontrakan, tapi hasilnya itu riba itu. Iya. Ya, emang begitu mau kata apa orang kebanyakan. Cuman itu nggak boleh mau dikata apa nih. Ini jadi masalah. Jadi kalau menurut agama yang bagus kalau minjem harapannya pahala di akhirat begitu doang, nolongin. Kalau lu mau bisnis lu bilang gue nggak minjemin duit, gue mau jualan, mau ngutangin emas misalnya, atau ngutangin barang dah misalnya motor, ngutangin ini. Misalnya saya beli motor 5 juta, gue utangin 7 juta, kan untung 2 juta kan? Nggak apa-apa, karena saya jual motor secara kredit. Kalau tadi jual duit dengan duit, minjem duit 5 juta, gadeannya apaan nih? Mobil atau motor atau kontrakan, hasilnya diambil. Ntar direken-reken jadi 7 juta lah begitu. Nggak boleh itu. Kalau kita mobil motor itu minjem dulu duitnya ke orang. Radio juga beli. Ulangin lagi, tolong dengerin. Jual beli juga, ngutangin atau orang ngutangin. Terus? Ngutangin kita mau beli televisi, cuma duitnya kita ambil sendiri, itu gimana? Ini nih Mang nih, ada model sekarang begitu emang. Iya, model sekarang itu. Kudunya kan ada ijab kabul tuh yang tadi itu. Jadi saya beli televisi, saya terima dulu dari penjual, dari engkau jual televisi, ya saya terima, kemudian baru jual sama ente. Ini enggak saya kasih duit aja ente ini dah, sekian, ente yang beli, begitu kan ya? Saya serem itu, nggak berani saya ngomong. Caranya nggak pas. Iya, cuman nggak prosedur. Kan begini masalahnya ini ya.
ketika saya beli televisi itu saya bayar sama pemilik televisi. Nah itu kan saya serahkan uang, dia kan nyerahin televisi barang. Nah selama barang belum datang ke saya, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab penjual. Ya, anggap minta dikirimin televisi begitu, ya, dikirimin barang kan belum saya terima, di jalanan jatuh, di jalanan tabrakan, beli kulkas tabrakan mobil yang bawa hancur, siapa yang tanggung jawab? Barang saya belum terima, masih di perjalanan, yang tanggung jawab penjual, masih saya. Kalau udah saya terima sekejap rusak begitu. Nah ini barangnya belum dari pihak pertama, ya, udah nyerahin duit begitu, nyerahin duit, bukan nyerahin barang, akadnya jual, ya, akadnya jual. Kusut itu. Bilang aku pinjam ini duit nih. Nah begitu, jelas itu pinjam ini duit, jelas begitu. Awalnya jelas. Iya. Kalau ente pengen itu memang begitu tukang kredit, gampangin. Iya. Kadang-kadang juga dulu pernah BMI apa itu bank Muamalah, bank apa itu yang bank syariah yang sifatnya kecil-kecilan, dia begitu. Jadi datang ke inian yang jual makanan warteg. Jadi apa kebutuhan warteg dikasih duit nih. Nah tapi akadnya dijual beras, jual apa, tapi dibayar kredit begitu. Cuman dikasih langsung duit 1 juta. Ntar kreditnya sekian persen, jadi 1.200.000. Sedangkan dia nggak nyerahin barang-barang beras, kue apa itu daging, cuman dikasih duit begitu. Nah itu yang berbahaya, namanya kayak minjem duit 1 juta, pulangin 1.200.000. Kudunya barang kasih, iya, biar jelas begitu, pakai prosedur. Saya beli barang, kalau saya nggak nerima, bisa saya wakilin anak buah saya, Gidah terima tuh barang dari toko pasar minggu gitu, ntar lu langsung bawa, kirimin tuh dah. Walaupun dia nggak ngikut nggak apa-apa, yang bawa sopirnya engkau kan begitu. Cuman nih anak buah saya saya terima. Nah anggap di perjalanan jatuh kulkasnya ini, tabrakan mobil, hancurkan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab engkau, bukan. Karena saya udah walaupun pakai wakil, tanggung jawab saya. Tanggung jawab pembeli kagak juga, karena barang belum datang, belum diterima. Itu tujuannya kalau udah apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Begitu. Jadi barang yang udah dijual belikan supaya diterima. Maka tuh katanya penjual yang pandai, penjual yang ogah ambil resiko, itu ketika habis jual disuruh, ayo dah terima dulu, buru-buru saya jual motor di jalanan begitu. Iya. Kemudian dibayar duitnya, barangnya belum dipindahin, diambil sama maling. Siapa yang tanggung jawab? Barangnya belum saya terima, pembeli. Yang tanggung jawab penjual. Maka tuh penjual yang pinter, ogah ambil resiko, habis dia nyerahin terima uang, langsung dibilang, ayo dah terima ini motor. Caranya geser sedikit. Ya udah saya terima, udah. Orang colong udah pindah milik tadi, bukan milik saya lagi kata penjual. Udah, nah itulah katanya. Maka jadilah penjual yang bagus katanya dalam agama. Kalau menjual barang suruh buru-buru terima. Kalau udah apa-apa nggak tanggung jawab lagi, tanggung jawab pembeli karena udah pindah milik, ditandai barangnya udah dipindahin. Begitu. Maka tuh yang istilahnya pidiah digeser sono, geser kemari. Tujuan apa? Kan diterima begitu kan? Ya geser. Ntar ente serahin lagi, geser lagi. Tanda terima itu. Kalau diem aja di sini, cuman ngomong doang, belum prosedur. Itu belum prosedur. Jadi itu menyangkut jual beli, digeser barangnya tanda terima, dia menyangkut tentang jaminan itu. Siapa yang jamin nanti kalau barang belum sampai
tahu-tahu rusak di tengah jalan. Itu dia. Tadi dia kan nggak nyerahin barang, nyerahin duit. Nyerahin duit 10 juta, entah dicicil jadi 12, sama aja 10-12. Serem itu dengan jangan, walaupun sering orang kerjain. Ya, emang begitu. Saya dengar. Saya pernah ditanya dulu begitu. Ya. Baiklah para hadirin, itu udah malam nih. Jam 12 kurang berapa jam tahu tuh. Ya, cukuplah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun kita banyak dialog, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita sekalian. Kita doakan yang telah wafat, semoga Allah ampuni mereka, dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.